Lihat saya semua, ini penting. Ini yang Tuhan ajar kepada saya selama 6 tahun ini. Saya lama belajar tentang pengajaran mempelai. Tetapi 6 tahun terakhir ini, Tuhan karantina saya. Dan Tuhan bawa saya masuk. Membangun menara doa seperti yang sudah beberapa kali saya saksikan. Baru saya merasakan. Bukan lagi hanya sekedar mengetahui. Beda ya. Kau mengetahui dan merasakan itu beda. Beda ya. Sekali lagi. Mengetahui cinta mempelai dengan merasakan cinta mempelai itu 2 hal berbeda. Dan kalau kita sudah mengetahui plus merasakannya, itu dia. Kalau kau cuma tahu mempelai, tahu cinta mempelai, tapi tidak pernah mengaplikasikan lewat praktek, lewat cara hidup, lewat hubungan antara rohmu dan roh Tuhan. Omong kosong, kau Parisi. Omong kosong. Saya dulu Parisi, saudara. Tapi Tuhan pulihkan saya. Makanya sekarang kita lihatkan banyak orang semakin tinggi pengajarannya makin anti Roh Kudus. Makanya lihat, saya dulu gitu ya, ini pengajarannya dalam tapi suasana rohnya miskin. Nggak bisa. Pengajaran itu milik Roh Kudus. Alkitab berkata, kalau ia datang, ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi omong kosong. Kalau engkau jago pengajaran, tapi kau enggak kenal pribadi Roh Kudus, saya enggak percaya sama kamu. Saya enggak peduli kau siapa. Saya hanya sebagai hamba Tuhan yang bicara apa adanya. Kalau kau enggak bergaul dengan rohnya, menyatu dengan rohnya seperti yang dikatakan 1 Korintus 6 ayat 17. Mengikatkan diri dengan Tuhan dan menjadi satu roh. Dan tahu, saya mau beritahu. Bukan hanya firman-Nya yang ada bersama kita. Tetapi rohnya juga. Dan justru firman itu diperkenalkan kepada kita lewat rohnya. Lalu bagaimana mungkin kau tahu firman, tetapi kau tidak punya hubungan dengan Roh Kudus? Itu yang terjadi sekarang. Kau belajar firman di sekolah teologi. Kau belajar firman di sekolah pengajaran, fellowship dan segala macam. Tapi kau gak punya hubungan dengan Tuhan. Dan itu kelihatan kok. Listen, lihat saya. Itu kelihatan kok dari hubunganmu, dari doa-doa pribadimu. Lihat saya. Kalau engkau pendeta, maaf. Saya langsung ke pendeta. Apalagi jemaat. Kalau engkau pendeta, 1 jam saja sehari, kau tidak bisa menyembah dia. Saya nggak percaya kau pendeta. Apalagi jemaat. Saya nggak percaya kau anak Tuhan yang benar. Kalau 1 jam saja bagimu itu berat. Untuk duduk di kakinya menyembah dia. Nggak ada ceritanya. Saudara baca nanti dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel itu adalah orang yang biasa berdoa 3 kali sehari. 3 kali sehari. Dia berdoa kepada Tuhannya. Seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari loh. Itu di Babel, makanya dia taklukkan Babel. Saya mau beritahu. Kita sekarang juga menghadapi Babel. Itulah antikris. Musuh yang terakhir dalam Wahyu pasal 16, 17, 18. Dan saya mau beritahu. Yang mampu mengalahkan Babel akhir zaman adalah mereka yang membiasakan dirinya di kaki Tuhan. Selalu punya waktu di kaki Tuhan. Enggak hanya sekedar yang tahu banyak. Parisi itu ahli Taurat.
Kalau kita nggak punya, makanya saya bilang saudara, kita ini benar punya hubungan atau tidak dengan Tuhan. Itu kelihatan kok dari jam terbang doa kita. Bukan dari jam terbang pelayanan kita. Tapi dari jam doa kita, dari hubungan pribadi kita. Dan ada enggak hati yang bergelora mengingini Tuhan lewat doa-doa kita? Buat saya menara doa, tempat berdoa itu menjadi tempat yang paling indah dari apapun yang ada di dunia ini. Saya kalau sibuk saudara, saya bilang Tuhan, karena nggak ada yang paling nikmat, nggak ada yang paling nikmat dan paling indah dalam hidup ini selain ada di kakinya. Dan itu latar katakan, wah ini bingung nih, apa pak latar katakan, artinya melampaui segala akal. 6 tahun saya diajar Tuhan dalam hal itu. Dan saya tidak katakan saya sudah lulus, enggak. Mungkin saya masih dapat nilai merah, tapi saya sudah ada di sekolah itu, di lokal itu. Saya sudah ada di kelas itu. Walaupun mungkin masih nilai merah ya. Dan saya masih terus mengejar lagi. Sampai melekat. Sampai hati ini sepenuhnya tumpah pada Tuhan. Itu yang saya sebut dengan gila-gilaan sama Tuhan. Mati-matian sama Tuhan. Dan habis-habisan sama Tuhan. Habis-habisan. Dalam saudaraku. Kita kalau udah bicara ini nih, gak akan habis-habis. Gak akan habis. Karena ada satu kenikmatan roh. Saya kalau udah ngomong ini saudaraku. Ini, wow, ini ini melampaui. Saya bisa merasakan apa ya, suasana surgawinya, gelora cintanya yang melampaui semuanya. Dan ini yang saya sebut, wow, wow, haleluya, wow, itu pokoknya wow deh, melampaui bahasa kita untuk melukiskannya. Ya, nggak ada kata-kata, tiada kata yang mampu kita ciptakan untuk melukiskan kebaikan Tuhan. Damai sejahteranya, sukacitanya. Itu nggak akan pernah kita bisa ceritakan dengan kata-kata. Karena apa? Melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Makanya ini lagu favorit saya. Tak ada yang ku ingini selain dirimu. Tak ada yang ku banggakan, hanyalah engkau. Nih suara saya ini agak baru karena kami terus khotbah tiap hari. Khotbah bisa 2-3 kali tiap hari saudaraku. Yang dikasih oleh Tuhan. Udah renungan pagi. Belum lagi nanti di ibadah, di menara doa. Dan terus saudaraku. Jadi ini berhari-hari terus. Dan tiap hari seperti ini saudaraku. Yang dikasih, jadi suaranya agak sedikit pecah dan parau nih saudara. Nah saudara kembali lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini biar jangan terlalu melebar ya. Ini kalau saya udah bicara tentang cinta ini enggak, wow. Nah coba lihat saudara. Enggak usah dulu cinta ilahi ya. Cinta dunia saja coba. Lagu yang selalu menguasai pasaran itu lagu apa? Lagu cinta kan. Yang putus cinta lah. Yang lagi romantis kah. Ya pokoknya lagu cinta lah. Nah saudara tahu harusnya bahasa cinta ini kita alami sebagai gereja Tuhan. Dahsyat. Kita alami sebagai gereja Tuhan. Makanya sekali lagi saudara, kita harus lebih mengejar pribadinya. Jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Karena hati kita
sungguh makin tertarik pada Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Terpesona dengan Tuhan. Itu orang-orang. Makanya saudara, ayo latih. Makanya selalu saya tekankan, mumpung lagi social distancing. Mumpung kita semua lagi dirumahkan. Kejar pribadinya. Jangan lagi hanya mengingini berkatnya. Tapi carilah pribadinya. Kau temukan pribadinya. Wow. Ternyata melampaui yang kita ketahui. Melampaui. Jadi kalau dikatakan mempelai itu melampaui. Karena apa? Sekarang kita bisa rasakan dengan roh kita. Bukan lagi hanya sekedar pengetahuan yang kita dapatkan dari belajar, membaca atau mendengar. Tapi sekarang kita harus alami di roh kita. Nah, ini yang berbeda buat saya. Saya alami selama 6 tahun terakhir ini. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan kiranya. Makanya saudara, ayo. Karena jika tidak, makanya apa dikatakan Matius pasal yang ke-24 pada hari kedatangan Tuhan, hari-hari yang terakhir ini. Sudah tahu, firman Tuhan katakan begini, celakalah perempuan yang sedang mengandung. Celakalah bayi-bayi yang sedang menyusui. Itu gambaran apa? Itu gambaran gereja. Itu gambaran orang-orang percaya yang tidak berbuah, masih terus mengandung, tetapi belum melahirkan kebenaran itu, belum menghidupi kebenaran itu dan menjadi praktek hidup, jadi lifestyle. Kalau firman itu enggak jadi lifestyle kita, suka berkorban, suka mengalah, suka melepaskan pengampunan. Jangan lagi suka menyerang. Hei, teman-teman pendeta, lu gak usah lagi suka nyerang pendeta-pendeta lain, percuma. Kalau memang dia sesat itu urusannya, udah dirimu aja urusin. Saya melihat ada orang ini sesat. Aduh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, udahlah. Karena firman Tuhan sudah berkata, yang sesat akan bertambah sesat. Yang najis akan bertambah najis. Yang jahat bertambah jahat. Tetapi yang benar akan bertambah benar. Yang serius pada Tuhan akan makin serius dengan Tuhan. Yang benar hubungannya dengan Tuhan akan semakin dibenarkan dengan Tuhan. Jadi gak usah lagi pusing-pusing ngurusin orang lain. Urus saja dirimu. Saya kemarin ditelepon teman. Bapak lihat nggak di medsos tuh, ini lagi heboh nih katanya. Heboh apaan? Saya bilang. Ini ada nih, nyerang pendeta ini katanya sesat ini. Postingannya begini, begitu. Setiap kita itu punya pengalaman pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita jangan buat ukuran yang ada pada kita menilai orang lain. Karena setiap kita ada ukurannya di mata Tuhan. Kalau kita hanya menilai orang menurut ukuran yang kita alami dengan Tuhan kita. Karena kalau saya dengan Tuhan, kau dengan Tuhan, itu beda ukuran. Jadi kadang-kadang kita ini, kalau belum paham, mendingan diam dulu, jangan langsung cepat-cepat ngejas kayak orang Farisi aja. Saudara, apa nggak bosan jadi orang Farisi? Lalu pakai ayat pula kita nyerang satu hamba Tuhan kepada hamba yang lain. Pakai ayat. Sama kayak orang Farisi kan selalu pakai ayat. Mana ada Nabi datang dari Nazaret. Betul, memang gak ada ayatnya. Dia lupa kalau Yesus itu lahir di Bethlehem. Bukan di Nazaret. Haleluya. Dan dia asalnya dari Bethlehem. Sulit kadang-kadang kita paham. Makanya saya bilang, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam.
tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kalau orang itu udah sesat, ya udah biarin aja urusan dia dengan Tuhan. Kenapa lo yang repot? Emang lo bisa perbaikin dia? Atau hanya ingin menunjukkan pada orang kalau lo itu paling benar dari dia? Buahmu yang menentukan, bukan mulutmu. Yesus mengajar kita, dari buahnya kita kenal mereka. Bukan dari jago bahas ayat. Untuk saling menyerang. Buahmu tunjukin dulu. Jangan-jangan yang kita serang itu jauh lebih berbuah dan beriman dari kita. Makanya zaman sekarang jangan lagi on gitu loh. Makanya perbanyak ajalah waktu kita di kaki Tuhan untuk dengar-dengaran dari Tuhan, belajar dari pengurapannya supaya kita mengerti apa yang dia mau di masa-masa yang semakin gelap ini, agar kita terhindar, orang yang kita kasih juga terluput, dan orang-orang yang mendengarkan kita juga diberkati bersama-sama. Ini penting. Ini penting. Makanya ayo, jangan sampai kita lebih rendah dari binatang. Ini tajam-tajam nih. Jangan bilang saya yang kasar khotbah. Kamu yang busuk. Firman Tuhan yang bilang, baca sekali lagi. Yesaya pasal pertama ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak. Berarti lembu lebih bagus dari si Israel. Lembu lebih benar daripada Israel. Siapa lembu? Binatang. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Makanya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita kalau sudah hidup dalam Tuhan, ayolah belajar. Belajar menggunakan pikiran Kristus. Dan saya mau beritahu, kau tidak akan pernah bisa belajar mengenakan pikiran Kristus hanya karena kau belajar banyak ayat. Maksudmu ahli Taurat gak belajar ayat? Bagaimana mungkin mereka ahli Taurat kalau mereka gak belajar ayat? Tapi pertanyaan saya, mereka tabrakan gak dengan Yesus? Tabrakan. Siapa yang menyalibkan Yesus? Ahli Taurat dalangnya. Orang Farisi dalangnya. Lalu gimana Pak? Supaya kita memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2. Kita baca dari ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ingat, garis bawahi kata menyatakan oleh Roh. Karena Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara mau tahu apa yang tersembunyi dalam diri Allah? Ingat, hanya lewat Roh itu dinyatakan. Hanya lewat Roh. Makanya saya bilang, kalau engkau tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, dan kau tidak tahu bagaimana cara kerja Roh Kudus, kau nggak bisa memahami kegerakan Roh Kudus, gak usah banyak ngomong lagi. Aku nggak percaya sama kamu. Walaupun katanya kamu guru besar, kalau pekerjaan Roh Kudus yang kecil saja, kamu nggak bisa pahami. Bahasa roh aja kamu gak ngerti mana yang dari Tuhan, mana yang dari hantu. Semua bahasa roh kau libas habis, kau bilang sesat. Sudahlah, udah. Kalau orang Batak bilang udah begu ganjang itu saudaraku. Itu udah pendeta begu ganjang. Apa itu begu ganjang Pak? Haleluya. Setan panjang. Haleluya. Ya, saudara. Lalu ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari roh Allah.
Gak ada yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain Roh Kudus. Lalu kita lihat saudaraku, ayat yang ke-16 kita lompat. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapa kami ini? Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi selama masih manusia duniawi, gak akan paham pekerjaan Tuhan, gak paham pikiran Tuhan. Makanya orang Farisi selalu korslet dengan Tuhan Yesus kan. Dan bahkan mereka berkata Yesus itu penyesat. Hati-hati, jangan terlalu mudah bilang orang sesat. Walaupun kelihatannya sepertinya janggal apa yang dia lakukan. Endingnya yang kita harus lihat. Karena dari dulu juga seringkali janggal kok pekerjaan Roh Kudus ini. Lihat, waktu Roh Kudus aja pertama kali dicurahkan di loteng atas di Yerusalem, orang-orang yang menonton, yang melihat, yang tidak mengalami, apa katanya? Mereka mabuk oleh anggur. Mereka salah paham. Saya mau beritahu, kalau orang berjalan dalam rohnya, akan menjadi orang yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Orang yang punya pewahyuan dari Tuhan akan sering disalahpahami. Oke, gak masalah. Kita pun yang punya pewahyuan dari Tuhan gak usah baper ya kalau disalahpahamin orang, saudara. Buahnya yang akan menentukan kamu itu siapa dan aku itu siapa. Buahmu. Dan kalau gak ada buah, tinggal tunggu dikutuk kok. Kan ingat kan pohon ara yang tidak berbuah? Daunnya lebat. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dikutuk. Sekarang mari kita berbuah. Itu yang penting. Dan tidak ada buah tanpa intimasi, tanpa keintiman. Ingat, ranting itu berbuah ketika dia melekat pada pokok. Yeay. Haleluya. Yeay. Ya, ranting itu berbuah ketika dia melekat pada pokok. Dan ranting itu makin lebat berbuah ketika dibersihkan oleh si pengusaha, oleh si pemilik kebun anggur. Kan begitu. Jadi gak cukup cuma melekat pada pokok, tapi harus siap dibersihkan. Kita jangan hanya bicara intimasi. Saya banyak juga dengar hamba Tuhan bilang intimasi tapi gak siap disucikan. Gak mau dengar firman penyucian. Tidak mau mendengar firman yang keras. Bahkan gereja-gereja yang menekankan penyembahan dan keintiman paling gak suka dengarkan firman yang tajam. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Makanya kadang-kadang kita nggak heran. Kenapa COVID-19 ini yang pertama diserang gereja. Di Korea saya dengar justru gereja yang menjadi penular yang paling masif. Kita dengar lagi di Indonesia, sama. Tuhan lagi murnikan. Kalau kita lihat dalam Yeskiel pasal 9. Tuhan katakan, pertama-tama dari rumahnya dulu. Dan juga dalam kitab Petrus, dikatakan pertama-tama dari rumahnya Tuhan akan adakan pemurnian. Bahkan yang perlu dipukul pertama adalah imam. Kalau dalam Yeskiel pasal yang ke-9, mari coba kita lihat bentar. Haleluya. Jadi kita harus kembali kepada firman. Ya, Yeskiel pasal yang ke-9, saudara. Lalu dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskanlah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman,
Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Lalu ayat yang ke-6 perhatikan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang ditandai dengan huruf P itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Mulailah dari tempat kudusku. Jadi Tuhan akan memulai penghakiman atas dunia dari gereja. Makanya sekarang saudara, kalau di Tanah Batak ini Lapo Tuak masih buka loh. Pasar masih buka, orang masih bisa berkerumun. Tapi gereja jangan coba-coba ngumpul. Gereja jangan coba-coba ngumpul. Didatangi sama polisi. Disuruh lagi, cepat-cepat selesai. Ini kami alami minggu kemarin. Lagi saya khotbah streaming, masih didatangin. Saudara, ini akhir zaman ini peperangan, saudaraku. Mulai dulu dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Lihat tuh. Tua-tua yang berada di hadapan bait suci ini orang-orang yang dituakan di gereja. Justru mereka korban pertama. Makanya nggak cukup hanya bicara intimasi, keintiman, penyembahan. Tapi harus bisa disucikan. Jangan bicara penyembahan. Jangan bicara keintiman tanpa firman yang menyucikan. Haleluya. Banyak gereja nggak suka khotbah yang keras. Bahkan dicarinya pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa menyenangkan telinga jemaat. Dan ini yang disukai oleh jemaat. Karena memang firman Tuhan berkatakan tiba saatnya. Orang tidak suka lagi mendengar ajaran yang sehat. Dalam kitab Timotius. Orang tidak lagi suka mendengar ajaran sehat. Tetapi mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan membukanya bagi dongeng. Dan sekarang kan banyak ya. Pendeta yang jago stand up komedi. Bukan berarti kita nggak bisa tertawa di gereja. Oh, di gereja saya juga kita tertawa, saudaraku. Sukacita. Menari dalam Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Bukan itu yang menjadi patokan. Kalau sampai itu yang nggak ada gunanya dengan stand up komedi yang ada di TV, saudara. Hanya untuk sekedar ingin menghibur. Jadi kita nggak hanya ingin menghibur jemaat, enggak. Ya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, saudara, ya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Gila kan? Sekarang ini udah terjadi dari kemarin-kemarin juga. Saya pernah khotbah di Jakarta. Saya tahu nggak? Saya diulang gini, nanti khotbahnya jangan terlalu keras, Pak. Saya nggak peduli, mendingan saya keluar. Di Jakarta banyak begitu. Nggak usah di Jakarta, di kampung-kampung juga begitu. Ada orang bilang, saudaraku, ya hati-hati, jangan ke Jaitun katanya. Ini pendeta Tamrin itu radikal itu, lah, ekstrim itu katanya. Itu ngeri itu. Ini bahaya. Orang-orang yang kompromi. Listen, orang-orang yang kompromi, kau akan menuai murka Tuhan. Ini pendeta-pendeta yang selama ini kau mencoba memanjakan jemaatmu. Dan tidak memberitakan kebenaran yang sebenarnya. Kalau kau tidak berubah, ini kesempatan terakhir berubah. Kalau kau nggak berubah, tunggu tanggal mainmu. Bukan ngancam. Bukan ngancam, memang hidupmu sudah terancam kok. Hidupmu sudah terancam. Tinggal tunggu aja. Kalaupun kau lolos dari si Corona, nanti akan lagi datang si Corolla atau si Mercedes. Karena baca di kitab Wahyu. Terus akan meningkat. Ini baru permulaan penderitaan. Kita berdoalah. Ayo kita merendahkan diri. Supaya hidup kita ini makin layak serta berkenan di hadapannya. Haleluya. Jadi mulai dulu dari bait kudusku kata Tuhan.
Lalu mereka mulai dari tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nah tadi saudara, dikatakan dalam ayat yang kelima, jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Lalu ayat yang ketujuh, kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh kematian. Jadi di bait suci ada suasana perkabungan kematian. Tidak suasana pesta. Harusnya suasana pesta, suasana kegirangan, suasana sukacita. Sukacita Roh Kudus tentunya. Bukan stand up komedi yang kubilang tadi saudara. Ya, suasana rohnya yang dalam dan suasana di mana firman-Nya terus diungkap, disingkap bukakan oleh Roh Kudus-Nya bagi gereja Tuhan. Saya berdoa biar kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini menarik. Ya. Supaya karena kita udah harus hati-hati sekarang. Harus bertumbuh dan meningkat di dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Di dalam ayatnya yang ke-25, saudara. Ya. Di dalam ayat yang di atas, saudaraku, ayat pertama itu adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu setelah itu terjadi, saudara, Yesus pergi ke seberang. Lalu di ayat 25 masih di pasal yang ke-6, orang banyak yang tadi makan kenyang karena 5 roti 2 ikan itu, saudara. Itu mencari Yesus sampai ke seberang. Lalu dalam ayat 25 dikatakan begini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Jawab Yesus kepada mereka. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi kembali saudaraku, mereka mencari Tuhan hanya karena urusan kenyang. Kalaupun lapar, mati kelaparan asal karena Tuhan. Dulu waktu saya masuk mulai menggembalakan saudaraku, ya. Saya bilang ke istri saya, kalaupun kita mati kelaparan, karena kita sudah mengambil keputusan mentaati Tuhan, dan karena saya dipanggil, bukan karena memanggil diri sendiri. Kalaupun kita harus mati kelaparan, ingat itu sama dengan mati martir bagi Tuhan. Jadi kita harus siapkan diri untuk itu. Jadi mau lapar kayak mau, bukan lagi perut, hati-hati. Karena dikatakan di dalam kitab mana Efesus atau apa itu, dikatakan jangan sampai mempertuhankan perut. Jangan sampai mempertuhankan perut. Makanya orang-orang mempertuhankan perut pasti teriak-teriak ini soal perut hari ini. Tuhan sengaja kan kelaparan semua. Selama ini kita mempertuhankan perut, ketahuan nih. Siapa yang jerit-jerit, oh lapar. Ya. Dalam Filipi pasal 3 saudara, ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, Tuhannya perut. Haleluya. Ya memang sakit kalau lapar. Tapi kalau itu Tuhan izinkan. Mendingan udah dalam keadaan lapar sekarang, anggap itu puasamu. Kejarlah Tuhan. Sampai Tuhan buat pertolongan. Tuhan sanggup kok kirimkan burung gagaknya. Elia saja dipelihara di tepi sungai Kerit. Bisa makan saudara. Dan kalaupun lewat kelaparan ini, biarlah kalaupun Tuhan izinkan kita lapar, biarlah itu mendatangkan pertobatan. Untuk kita menyesali semua. Kalau selama ini kita kompromi. Makanya kalau masalah tradisi aja kau nggak bisa lepas. Sudah lewat. Ini yang masih suka debat-debat ya. Dan kompromi ini teologi Nikolaus ini saya bilang.
Teologi Nikolaus ini adalah teologi yang mengkompromikan firman kebenaran dengan budaya setempat. Demi supaya bisa bermasyarakat. Saudara, Injil lah yang mengajar kita bermasyarakat, bukan hikmat manusiawi kita. Firman Tuhan kurang apa? Kurang sempurna apa firman Tuhan? Sehingga kita harus menambahkan ajaran-ajaran dari luar firman. Udah, dengan firman aja kita bergerak. Firman Tuhan dahsyat kok. Kalaupun mereka belum kenal firman, ayo firman Tuhan sudah bilang, ikat persahabatan dengan Mamon. Udah Tuhan katakan seperti itu. Ayo belajar ramah dan segala macam. Itu cara kita masuk. Nggak harus kita ngikuti cara hidup mereka yang menentang Tuhan. Ini pendeta-pendeta karbitan ini yang tidak kenal pribadi Tuhan. Saya mau beritahu pendeta karbitan itu bukan karena nggak pernah teologi ya. Pendeta karbitan itu justru banyak yang ada di sekolah teologi ya, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Catat itu baik-baik. Sekarang terbalik dibuat. Oh itu karbitan, mana sekolahnya di mana? Lu nanya sekolahnya tapi lu nggak pernah tanya dia punya hubungan yang benar nggak dengan Tuhan. Dulu saya terjebak juga di situ. Tapi sekarang udah omong kosong itu. Mohon maaf ini agak keras ini. Yang karbitan itu adalah orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dunia mengkarbitmu jadi hamba Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang mengangkatmu, tapi dunia. Itu lebih parah. Itu nabi palsu. Wow. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang itu datang pada Tuhan. Bukan karena melihat. Tanda artinya bukan karena tertarik pada pribadi Tuhan. Tapi karena mereka makan roti itu dan mereka kenyang. Kembali ini urusan lahiriah. Ayat 27 berkata, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Makanya kalau selama ini kita belum terima roti hidup, itu sama dengan kita menolak pengajaran. Dan roti hidup ini keras. Ini memaksa saya dan saudara beralih dari lahiriah kepada yang rohania, yang ilahi. Memaksa kita beralih dari hanya memikirkan perkara yang di bawah, di bumi, untuk memikirkan perkara yang di atas, di sorga. Makanya Alkitab bilang, kumpulkanlah hartamu di sorga. Jangan di bumi. Sebab di bumi ada ngengat dan karat. Dan pencuri mencurinya. Tapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga tidak ada ngengat dan karat dan pencuri mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa ada banyak orang gak punya hati ke Tuhan? Jawabnya sederhana. Karena memang hatimu melekat dengan hartamu yang ada di dunia. Makanya gak bisa tidak. Saudara mau punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ukurannya bukan lo kaya atau enggak. Enggak. Saudara, kau punya hati yang melekat dengan sorga, dengan Tuhan. Yesus harta terindah. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Oh. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kaulah segala di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong juga saya. Supaya semakin menjadikan Dia yang utama dan segala-galanya. Bukan hanya lagi sedang khotbah begini. Bukan hanya sedang lagi nyanyi. Tapi di prakteknya, di hidup kita sehari-hari. Dia memang benar segala-galanya. Haleluya. Saya kadang-kadang kalau udah agak sedikit sibuk, saya bisa agak lari ke kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, saya agak sedikit sibuk. Kau tahu hatiku, aku mencintaimu. Aku ingin ada di kakimu. Aku ingin menikmati pribadimu. Dan tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih dahsyat dari hadiratmu. Dari firman-Mu yang aku dapat ketika aku ada di kakimu dan di hadirat-Mu. Itu hidup. Dan itu wow, bergema di hidup kita. Dahsyat saudaraku. Haleluya. Jadi kita harus terima roti hidup. Roti hidup itu adalah perkataan yang keras dalam ayat yang ke-59. Dalam Yohanes pasal yang ke-6. Dalam ayat 59-nya Yesus berkata apa saudara? Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi itu pengajaran. Pengajaran tentang roti hidup. Pengajaran yang membuat saudara beralih dari kepentingan pribadi. Kepada semua kepentingan Tuhan. Nggak ada lagi kepentingan kita. Kita harusnya berkata begini, Tuhan. Apa yang kau suka? Biarlah itu menjadi kesukaanku. Dan apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah itu jadi dalam hidupku. Dan jika aku harus merasa terpaksa sakit dan menderita, tetapi itu menyenangkan-Mu, itu menjadi kehendak-Mu, jadilah itu padaku. Itu puncaknya. Dan itu harus lahir dari hati kita. Saya terus berdoa begini, Tuhan, buatlah semua yang kau suka menjadi kesukaanku. Walaupun itu sakit bagi dagingku. Oh, jadi udah kadang-kadang saya diingatkan Tuhan dengan doa itu. Ada masa-masa saya nggak bisa terima keadaan saya. Ada masa-masa saya nggak benar-benar nggak terima. Saya komplain ke Tuhan.
Tuhan kenapa seperti ini? Dan doa itu mengingatkan saya. Lalu akhirnya saya bisa menyerah. Saya bilang, oke Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, asal jangan maunya setan. Asal jangan maunya setan, saya begini. Kalau ini memang Engkau izinkan untuk memproses hidup saya. Engkau izinkan luka ini ada. Tapi untuk mengajar saya, untuk lebih memahami-Mu, mengenal cinta-Mu, kasih-Mu, merendahkan hati. Saya bisa terima akhirnya. Proses itu bisa berjalan dengan ucapan syukur. Proses itu bisa terus berjalan walaupun sakit. Tapi terakhir saya pilih menyembah. Wow, kita kalau udah sampai ke situ keren banget. Dan yang paling dahsyat, saudara, lagi menderita, kita bisa nikmati Tuhan. Makanya, ayo, lagi social distancing ini, mungkin banyak pendeta juga udah kelaparan, banyak juga umat Tuhan udah kelaparan, ayo, nikmati kelaparan ini. Ayo, kita nyembah, kita bisa nyembah sampai bisa menikmati Tuhan di tengah kelaparan ini, itu baru keren. Kalau kau bisa nikmati Tuhan di tengah kelaparan ini, bisa nikmati Tuhan di tengah-tengah virus corona ini. Kau melekatkan dirimu terus. Kau sedang sampai kepada puncak cinta itu. Kau sedang belajar mengenali pribadinya dengan benar. Dengan dorongan dan dasar cinta yang benar. Nah, kalau kita sampai ke sini, kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Yang bangunan imannya, bangunan rohaninya, dasarnya digali dalam-dalam. Dan kalaupun datang air bah, melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena kokoh dibangun. Wow, jadi gereja yang kokoh, nampaklah di musim corona ini dan di musim selanjutnya nanti. Pendeta hamba Tuhan, anak Tuhan orang Kristen yang benar-benar punya dasar yang kuat, atau hanya sebagai bangunan yang di atas dasar pasir. Kelihatan di sini. Tertawa di dalam badai. Haleluya. Haleluya. Ya, tertawa di dalam badai. Itulah gereja yang dibangun di atas dasar batu. Itu yang Yesus katakan kepada Petrus. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi corona kecil. Alam maut tidak dapat menguasainya. Karena apa? Kita hidup dengan kuasa supranatural. Yang melampaui segalanya. Kita harus percaya itu. Makanya yuk saudara, mengenal Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, kau akan tertawa menghadapi masa gelap ini. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kita akan tersenyum dan tertawa dan berbahagia di dalam Tuhan menghadapi keadaan yang semakin tidak menentu ini. Makanya saudara, kalau mau jadi kenal Tuhan, miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Miliki hati yang terus merindukan Dia. Haleluya. Ya, orang-orang sedang disembuhkan. Ada kandungan yang sedang Tuhan buka. Aha, haleluya. Ada kandungan yang sedang Tuhan buka. Saudaraku, sekali lagi ada kandungan yang sedang Tuhan buka. Catat ini, catat ini. Saya catat ini. Ada kandungan yang sedang Tuhan buka. Engkau yang sedang bergumul, ya, dalam pernikahanmu, saudaraku, Tuhan sedang buka. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Terima mukjizat Tuhan. Dan ingat sekali lagi, kesembuhan, mukjizat apa segala macam itu bonus. Itu bukanlah tujuan, ya, tapi itu adalah bonus dari kebenaran, dari kerajaan Allah yang diberikan kepada orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Luar biasa. Saudara kekasih Tuhan. Haleluya. Nah, saya merasa nih, wah, haleluya. Dan Tuhan sedang bergerak dengan kuasa kesembuhan sekarang. Tuhan sedang bergerak dengan kuasa kesembuhan. Tuhan sedang sembuhkan lengan kanan, Tuhan sedang sembuhkan lutut kanan, Tuhan sedang sembuhkan saudara yang dikasih Tuhan. Tangkap saja, terima saja, terima saja. Ya, Dia sedang mengalir. Dan sederhana saudaraku. Nggak perlu pakai harus gimana-gimana. Sudah terima saja, terima saja. Dia yang sedang hadir di rumah saudara. Dia yang sedang hadir
dimanapun saudara berada saat ini. Dia akan tolong saudara. Anda yang sedang dalam kesulitan karena lockdown, Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan kirim burung gagaknya dengan caranya untuk memberikan pertolongan kepadamu. Jangan takut, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu caranya. Tuhanlah yang memiliki cara dan paling tahu untuk menolongmu. Tuhan yang paling tahu caranya bagaimana untuk menolong saudara dan saya. Dan tangkap semua, jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatirkan hidupmu. Belajarlah sudah, nikmatilah semua apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi sekarang. Dan teruslah menyembah, teruslah memuji Tuhan. Lupakan semua kepentinganmu. Dan katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Haleluya. Yes. Saya merasakan ada telinga kanan sedang Tuhan jamah. Telinga kanan sedang Tuhan jamah. Oh God, oh haleluya. Telinga kanan sedang Tuhan jamah. Kadang-kadang cara Tuhan menyembuhkan unik. Ini udah mau ditutup, mau diakhiri. Tapi saya masih diberitahu oleh Tuhan. Saya mendapat kesan kuat dari Roh Kudus. Ada telinga kanan sedang Tuhan jamah. Telinga kanan sedang Tuhan jamah. Yes, haleluya, haleluya. Terima mujizatmu. Terima. Ya, terima di dalam nama Yesus. Yes, pinggang juga sedang Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan, pinggang juga. Sakit di pinggang sedang Tuhan sembuhkan. Yes, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami.